Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wulan. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah statistika. Setelah itu, dalam variabel view, name-nya diisi dengan skor, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya skor nilai ujian, values-nya non, missing non, columns non, 8, columns 8, like, right, measure, scale, dan roll input. Lalu kolom kedua isi dengan name-nya banyak, tipenya numerik, width 8, desimal 0, label banyak sebaran, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like, right, measure, scale, dan roll input. Lalu setelah itu klik data view, maka tampilannya akan seperti ini. Dalam kolom di atas ada skor dan banyak. Lalu skornya diisi dengan nilai yang sudah ada dalam soal. Setelah itu, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test. Setelah itu, Legalistic Dialog, lalu pilih satu sampel KS. Lalu klik. Setelah itu, skor nilai ujiannya dipindahkan ke kolom tes variabel list. Lalu banyak sebaran skornya juga dipindahkan ke tes variabel list. Setelah itu, tes distribution-nya dicentang yang normal, lalu pilih OK. Maka hasil output-nya akan seperti ini. Setelah itu, pindahkan hasil output-nya ke lembar pengerjaan. Setelah dipindahkan, yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Jika sig lebih kecil dari 0,05, jika sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika sig lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk melihat nilai sig pada tabel output pada bagian sig 2 tide, lihat per variabel sig data untuk nilai skor mata pelajaran statistika geografi adalah 0,000, maka lebih kecil dari 0,05 sehingga tidak berdistribusi normal. Sig nilai sebaran nilai adalah 0,000, maka lebih kecil dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal, sehingga bisa dilanjutkan untuk pengolahan selanjutnya menggunakan statistik inferensial parametrik. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis menggunakan teknik PROSTEP, hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Yang pertama-tama, buka aplikasi WPS-nya. Setelah itu, gini nih. Analis. It never. No.
Lalu yang selanjutnya, analisis menggunakan teknik cross-tab hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Yang pertama, buka SPSS-nya. Salah. Yes. Lalu yang selanjutnya, analisis menggunakan teknik cross-tab hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Yang pertama, buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah mengisi datanya dan sudah tersedia datanya. Lalu name-nya diisi dengan IO, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya intensitas olahraga, singkatan dari IO, dan values-nya. Values ini yang pertama value diisi dengan angka 1, labelnya sering. Lalu value-nya diisi dengan angka 2, labelnya sering. Mengikuti dari data yang sudah ada dalam soal. Lalu klik OK. Setelah itu missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan roll-nya input. Name-nya kolom kedua diisi dengan kakak, tipe-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya kondisi kesehatan yang merupakan dari singkatan dari kakak. Values-nya yang pertama, value-nya diisi dengan angka 1, labelnya dengan sehat. Value-nya diisi dengan angka 2, labelnya sehat. Dan seterusnya, mengikuti dari data dari soal. Lalu klik OK. Setelah itu, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan roll-nya input. Setelah mengisi variabel view, lalu selanjutnya mengisi data view. Maka akan ada kolom seperti ini, IO untuk intensitas olahraga dan KK untuk kondisi kesehatan. Lalu diisi data tersebut. Untuk analisisnya, klik analis, pilih correlate, pilih bivariate, lalu intensitas olahraganya dipindahkan ke kolom variables, kondisi kesehatan juga dipindahkan ke kolom variables. Lalu klik OK. Maka data akan diperoleh seperti ini. Lalu pindahkan ke lembar jawaban. Hipotesisnya, HO tidak terdapat hubungan antara tingkat kondisi Hipotesisnya, HO tidak terdapat hubungan antara kondisi kesehatan dengan intensitas olahraga. HA terdapat hubungan antara kondisi kesehatan dan intensitas olahraga. Sifat korelasinya 0,00 sampai 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah. 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah. 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat. 0,71 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat. Lalu 0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan kuat sekali. 1 berarti korelasi sempurna. Pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil diketahui nilai sig-nya, nilai sig dilihat dari tabel ini. Sig 000. Berarti
nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Besaran hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar. Koefisiennya dilihat dari tabel. Koefisiennya yang ini, version correlation 728. Maka besaran hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar 0,728. Berarti korelasi memiliki keratan sangat kuat. Berarti di sini di sifat korelasinya 0,71 sampai 0,90. Berarti korelasi memiliki keratan yang sangat kuat. Sehingga dengan korelasi sebesar 0,728, berarti korelasi memiliki keeratan yang sangat kuat. Yang pertama, analisis menggunakan teknik Rostep, hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mengisi data. Yang pertama, name-nya diisi dengan TP. Yang kedua, type-nya diisi dengan numerik. Width-nya diisi dengan 8, desimalnya diisi dengan 0, labelnya tingkat pendidikan, values-nya. Jadi, values ini yang pertama mengikuti data dari soal. Seperti dalam value diberi angka 1, labelnya PT, yang menandakan perguruan tinggi. Lalu yang selanjutnya value-nya diisi dengan nomor 2, labelnya dengan SD. Lalu klik OK. Setelah itu missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah itu kolom kedua, name-nya diisi dengan IO, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya intensitas olahraga, values-nya seperti value-nya diisi dengan angka 1, yang menandakan labelnya itu sering. Ya, value-nya diisi dengan angka 2, labelnya sering, seterusnya seperti itu. Dengan mengikuti data dari soal, lalu klik OK. Setelah itu, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Lalu setelah mengisi variabel view, langkah selanjutnya yaitu klik data view. Maka dalam kolomnya seperti ini, TP, tingkat pendidikan, IO, dan intensitas olahraga. Lalu diisi dengan data dari soal. Setelah seperti ini, untuk analisisnya, klik analis, lalu correlate, lalu bivariate. Setelah itu variables-nya dipindahkan ke, lalu tingkat pendidikannya dipindahkan ke variables, intensitasnya juga dipindahkan ke variables. Setelah itu correlation coefficient-nya percent, test of significance-nya to tailed, dan flag significant correlation. Setelah itu klik OK. Maka akan diperolehkan analisis seperti ini. Lalu setelah itu pindahkan data tersebut ke lembar jawaban. Lalu data tersebut dipindahkan ke lembar jawaban.
Setelah itu, output dan analisis keputusannya, jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak, artinya terdapat hubungan. Hipotesisnya, HO tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. HA terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Sifat korelasi 0,00 sampai 0,2 berarti korelasi memiliki keeratan yang sangat lemah. 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah. 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat. 0,71 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat. 0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan kuat sekali, dan 1 berarti korelasi sempurna. Dalam pengambilan keputusan, berdasarkan hasil diketahui nilai sig. Nilai sig dilihat dari data yang sudah didapatkan, yaitu 916. Maka nilai sig didapatkan dari data yang sudah didapatkan, yaitu 0,916. Maka, dalam pengambilan keputusan, berdasarkan hasil diketahui nilai sig 0,916 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Besaran hubungan tersebut dapat dilihat koefisien korelasi sebesar dilihat dari data koefisien besar yang di atas ini version correlation 0,017. Maka dipindahkan, besaran hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasi sebesar 0,017, berarti korelasi memiliki keeratan yang sangat lemah. Soal selanjutnya itu one sample t-test. Uji T untuk satu sampel. Dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara nilai pretest dengan nilai post-test. Pertama, buka SPSS-nya. Pada variable view diisi dengan name-nya, pada variable view diisi name-nya dengan numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya pretest sebelum ujian. Values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan row input. Lalu kolom kedua diisi dengan post. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya post-test, sesudah ujian. Values-nya non, missing-nya 0, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan row-nya input. Lalu setelah mengisi variabel view, langkah selanjutnya yaitu mengisi data view-nya.
Setelah diisi data view-nya dengan data yang dari soal, lalu untuk analisisnya, klik analis, lalu pilih compartment. Untuk analisisnya, klik analis, pilih compartment, lalu pilih one sample t-test. Setelah itu, dipindahkan pretest sebelum ujiannya ke kolom tes variabel, lalu post-test sesudah ujian juga dipindahkan ke kolom tes variabel. Setelah itu klik OK. Setelah didapatkan data, maka langkah selanjutnya yaitu memindahkannya ke lembar jawaban. Output dan analisis. Pada tabel one sample statistik di atas menunjukkan nilai N 16, artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 16 soal. Lalu, jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Berdasarkan output tabel one sample test di atas, diketahui nilai sig adalah sebesar 0,439. Dari sini. Sehingga 0,439 ini lebih besar daripada 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil sebelum belajar dan sesudah belajar memiliki persamaan. Untuk aplikasi SPSS-nya, langkah pertama yaitu mengisi kolom pada variabel view. Yang pertama, name-nya diisi dengan RC, tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 0, labelnya roti coklat, roti rasa coklat. Values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale. Lalu kolom kedua isi dengan RD, tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 0, labelnya roti rasa durian. Values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale. Lalu kolom ketiga yaitu RS, tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 0, labelnya roti rasa strawberry. Values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale. Lalu kolom keempat yaitu RK. Tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 0, labelnya roti rasa coklat. Values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah mengisi variabel view, langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik data view untuk memasukkan data. Ketika datanya sudah dimasukkan, untuk sisnya klik analis, pilih non-parametric test,
legasi dialog, lalu pilih correlated samples. Setelah itu pindahkan roti rasa coklat ke test variabel, semuanya dipindahkan. Tes typenya Friedman, lalu klik OK. Setelah didapatkan hasil, maka selanjutnya dipindahkan ke lembar jawaban. Setelah itu, perumusan masalah. Apakah keempat rasa roti mempunyai penilaian atau mutu yang sama? Hipotesis dugaan. HO, tidak ada perbedaan penilaian atau mutu rasa roti. Keempat rasa roti mempunyai penilaian atau mutu yang sama. HA, ada perbedaan penilaian atau mutu keempat rasa roti. Keempat rasa roti tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Pengambilan keputusan. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Sig pada penelitian ini adalah 0,000, maka lebih kecil dari 0,05, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi, keputusannya adalah ada perbedaan penilaian atau mutu keempat rasa roti tersebut. Selanjutnya yaitu uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Pemilik villa membangun 30 villa dengan fasilitas sama dengan nama villa Arjuna, villa Brahmana, villa Kencana. Pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 villa tersebut. Datanya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Setelah itu, name-nya diisi dengan nilai, tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya 0, labelnya penilaian, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, line-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Lalu kolom kedua diisi dengan villa. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya villa, values-nya yang pertama Arjuna, value-nya diisi dengan angka 1, labelnya Arjuna, lalu add. Yang kedua, value yang kedua, labelnya diisi dengan Brahmana, add. Lalu value ketiga, labelnya Kencana, lalu yang selanjutnya klik add. Setelah itu klik OK. Missing-nya non, columns-nya 8, line-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah mengisi variabel view, langkah selanjutnya yaitu mengisi data view-nya. Setelah mengisi data view-nya dengan angka yang sudah ada dalam soal, yang pertama nilai, lalu yang kedua villa. Setelah itu untuk analisisnya, klik analis, klik non-parametric test, lalu untuk analisisnya klik analis, pilih non-parametric test, pilih legasi dialogs, pilih
maka independent sample. Setelah itu, penilaian dipindahkan ke kolom test variable, lalu pila dipindahkan ke grouping variable. Lalu klik define range, minimumnya diisi dengan angka 1 dan maksimumnya angka 3. Setelah itu klik continue dan oke. Maka data analisis sudah didapatkan. Selanjutnya dipindahkan ke lembar jawaban. Setelah itu output dan analisis. Yang pertama, perumusan masalah. Apakah ketiga pila mempunyai penilaian atau mutu yang sama, hipotesis atau dugaan? HO, tidak ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga pila. Ketiga pila mempunyai penilaian atau mutu yang sama. HA, ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga pila. Ketiga pila tidak mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Pengambilan keputusan. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, dan jika sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Sig pada penelitian ini adalah 0,865, dilihat dari data di atas, yaitu yang ini. Sig pada penelitian ini adalah 0,865, dilihat dari data di sini. Lalu, maka lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, HA ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan penilaian atau mutu ketiga pila tersebut. Ketiga pila mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Varian sampel t-test, uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan pemakai jamu diet akan diteliti sebelum dan setelah minum jamu diet. Berikut adalah datanya. Langkah selanjutnya yaitu klik SPSS-nya. Yang pertama isi variabel view-nya. Yang pertama name isi dengan sebelum tetapi disingkat. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Lalu labelnya desimalnya 2. Labelnya sebelum minum jamu. Values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Lalu kolom kedua sesudah, tetapi disingkat. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, dan labelnya sesudah minum jamu. Values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, like right, measure, scale, dan role input. Setelah mengisi variabel view, langkah selanjutnya yaitu mengisi data view-nya. Langkah selanjutnya itu mengisi data view-nya. Yang pertama, setelah mengisi
data view-nya dengan data yang dari soal. Untuk analisisnya, klik analis, pilih compartment, pilih varied sample t-test, lalu pindahkan sebelum minum jamu ke kolom varied variables, lalu sesudah minum jamu dipindahkan ke varied variables. Setelah itu, klik option confidence interval percentage-nya 95%, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Maka data hasil analisis sudah didapatkan. Setelah itu, pindahkan ke lembar jawaban. Output di atas menunjukkan hasil uji korelasi antara kedua data atau hubungan variabel sesudah dan sebelum tidak dapat perbedaan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai korelasi 0,579 dari correlation di sini dengan nilai signya sebesar 0,30 karena nilai sig lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dikatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel sesudah dan sebelum minum jamu. Hipotesis HO, tidak ada perbedaan rata-rata antara sebelum meminum jamu diet dan sesudah meminum jamu diet. Lalu HA, ada perbedaan rata-rata antara sebelum meminum jamu diet dan sesudah meminum jamu diet. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan hasil di atas diketahui nilai sig adalah 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap penurunan berat badan sesudah meminum jamu diet dan sebelum meminum jamu diet. Lalu soal selanjutnya yaitu uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan berdasarkan pendidikan responden. Dalam kasus ini, jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 34 responden. Datanya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Setelah itu, pada variabel view-nya, pada kolom name-nya diisi dengan penjual, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya penjualan. Lalu values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya diganti dengan scale, dan role-nya input. Lalu kolom kedua, name-nya diisi dengan pendidikan. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya pendidikan. Values-nya diganti dengan yang pertama, value yang pertama diberi label SMU, lalu klik add. Yang kedua, value-nya diisi dengan 2 dan labelnya SMP. Add, lalu klik OK. Missing-nya non, columns-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, dan role-nya input. Setelah mengisi variabel view-nya, langkah selanjutnya yaitu mengisi data view. Di sini saya sudah menyediakan data yang sudah diisi ke SPSS-nya, penjual, dan pendidikan. Untuk analisisnya, klik analis,
non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu pilih 2 independent sampel. Setelah seperti ini tampilannya, yang kolom penjualan dipindahkan ke tes variable list, lalu yang kolom pendidikan dipindahkan ke grouping variable. Lalu klik define groups, grup 1 diisi dengan 1 dan grup 2 diisi dengan 2. Setelah itu klik continue. Setelah memindahkan penjualan ke kolom tes variable list dan pendidikan ke grouping variable, langkah selanjutnya yaitu klik OK. Maka akan didapatkan data seperti ini. Setelah itu dipindahkan ke lembar jawaban untuk pengambilan keputusan atau analisis outputnya. Perumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP? Hipotesis dugaan. Tidak ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. HA, ada perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Pengambilan keputusan. Jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. SIG pada penelitian ini adalah 0,000 maka lebih kecil dari 0,05. SIG ini dilihat dari data di atas. Yang ini. 0,000 lalu dipindahkan. Maka SIG pada penelitian ini adalah 0,00 maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada atau terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan SMP. Lalu soal selanjutnya yaitu uji menggunakan uji T untuk 2 sampel independen atau bebas. Independent sample t-test. Dalam data soal tersebut ada penghasilan ayah per bulan dan keputusan ber-KB. Langkah pertama yaitu membuka SPSS-nya terlebih dahulu. Setelah membuka SPSS-nya, yang pertama mengisi variabel view-nya. Yang kolom name diisi dengan PA. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, dan labelnya penghasilan ayah. Values-nya diisi dengan yang value yang pertama diisi dengan RP 1 juta. Lalu value yang kedua diberi label 1.500.000. Lalu klik add. Setelah mohon maaf, ini salah. Value yang kedua diisi dengan 1.500.000. Lalu klik add. Setelah itu mengisi semuanya sampai seterusnya dari data soal yang sudah tersedia. Lalu setelah semuanya diisi, maka klik OK. Missingnya none, kolomnya 8, like-nya right, measure-nya diganti dengan scale, dan role-nya input. Setelah kolom kedua yaitu diisi dengan KB, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Labelnya keputusan ber-KB. Ber-KB. None-nya
Yang value yang pertama diisi dengan KB, lalu klik add. Setelah itu value yang kedua diisi dengan KB sampai seterusnya diisi. Dilihat dari data dari soal yang sudah ada. Setelah mengisi semuanya, langsung klik OK. Missingnya none, column-nya 8, like-nya right, measure-nya scale, role-nya input. Setelah mengisi variabel view-nya, langkah selanjutnya yaitu dengan mengisi data view-nya. Maka tampilannya seperti ini. Pada tampilan penghasilan ayah, diisi dari angka yang terbesar pada kolom angka yang terbesar. Yang pertama diisi dengan 7, yang kedua 2, kolom kedua, yang ketiga 1, yang keempat 5, yang kelima 2. Dalam mengisi penghasilan ini dilihatnya dari diisinya kolom keberapa yang memiliki nilai terbesar ke yang lebih kecil. Lalu KB-nya diisi dengan 1. Seperti dalam penghasilan ayah tersebut, penghasilan ayahnya 1 juta, maka keputusan ber-KB-nya KB. Jadi diberi tanda angka 1 kalau KB, kalau tidak KB diberi angka 2. Semuanya. Lalu untuk analisisnya, analis, klik compare mean, lalu independent sample t-test. Setelah ini penghasilan ayah dipindahkan ke kolom test variabel dan keputusan ber-KB dipindahkan ke grouping variabel. Setelah itu klik define groups. Grup 1 diisi dengan angka 1 dan grup 2 diisi dengan angka 2. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Output dan analisis. Pengambilan keputusan. Jika sig lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Keputusannya hipotesis dugaan untuk uji F tes dalam kasus ini. HO kedua varian identik, HA kedua varian populasi tidak identik. Terlihat bahwa F hitung untuk penghasilan dengan equal varian assumed adalah 8,017 dengan probabilitas 0,008. Oleh karena itu, probabilitas 0,008 ini lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau terdapat perbedaan yang berarti kedua varian tidak identik, kedua varian populasi tidak identik. Hipotesis dugaan. Untuk uji tes dalam kasus ini, HO kedua rata-rata populasi identik, rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah sama. HA kedua rata-rata populasi tidak identik, rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda. Karena F hitung mempunyai keputusan equal varian assumed, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal varian assumed. Maka T hitung 7,476 dengan probabilitasnya 0,00. Maka 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya kedua rata-rata populasi tidak identik. Rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.